Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi yang cerah ini kecuali kata syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat hidayah yang sangat besar, hidayah yang bernama Ramadan 1445 Hijriah. Kita diberikan bukan satu amalan, bukan dua amalan, bukan tiga ibadah, tapi rangkaian ibadah dari hari pertama sampai hari terakhir. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kecuali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir, bertasbih dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hidayah dan nikmat yang kalian dapatkan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan berikutnya bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah di bulan Syawal sebagaimana kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang jujur. Hadirin Allah muliakan, apa yang akan kita dapatkan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan perbaiki amal ibadah kalian, Allah akan perbaiki dan Allah akan islah amal-amal kalian dan urusan dan persoalan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita qiyam, kita mengerjakan salat wajib lalu salat sunnah, kita mengerjakan tahajud, kita mengerjakan tarawih, kita qiyamul lail, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian kita beriktikaf di rumah-rumah Allah di 10 malam terakhir. Kita buka berpuasa, kita berinfak, kita bersedekah, kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan Ramadan. Dan kita tambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, khususnya di 10 malam terakhir, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah, ibunda kita, istri Nabi SAW, mengatakan, karena yajtahidu fil ashra awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan setelah semua ibadah itu berakhir, semua amalan itu telah usai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Mungkin Allah tidak memberikan rezeki yang jauh lebih besar di Ramadan kali ini. Mungkin Allah tidak mengangkat dan menaikkan pangkat kita di Ramadan kali ini. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan limpahan dunia yang berlebih di Ramadan kali ini. Tapi hadirin Allah muliakan, kesempatan bertemu Ramadan 1445
Hijriah. Kesempatan puasa, kesempatan sholat, kesempatan bisa tarawih, kesempatan bisa munajat kepada Allah, kesempatan mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam terakhir. Itu priceless saja. Itu nggak bisa dibayar dengan angka, tidak bisa dihargai dengan rupiah, dengan dolar, dengan emas. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah kepada hamba-hambaku itu, hendaknya mereka bergembira. Kenapa kita disuruh bergembira? Sebuah perintah yang unik. Kalau kita berpikir perintah tentang sholat, ada banyak perintah tentang sholat. Biasanya perintah tentang puasa, ada banyak perintah tentang puasa. Tapi dalam ayat surat Al-Yunus ini, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Apa yang kita dapatkan sehingga perintahnya bergembira? Bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam buku-buku tafsir kita? Buku-buku tafsir para ulama. Di antara tafsirnya adalah karunia adalah iman dan rahmat adalah Al-Qur'an. Allah perintahkan kita bergembira ketika kita mendapatkan iman, dan itu kita dapatkan di Ramadan. Bukan hanya penambahan 1-2 anak tangga, tapi penambahan yang sangat berkualitas, insyaallah ta'ala, dalam rangka husnudzon kepada Rabbul Alamin. Mungkin kita tidak mendapatkan uang berlebih, tapi kita mendapatkan Al-Quran. Ada banyak di antara kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran walaupun sekali seumur hidup, dan khataman pertamanya di Ramadan 1445 Hijriah. Ada sebanyak di antara kita yang selama ini hanya bisa 1 kali khatam selama Ramadan, bahkan selama 1 tahun. Tapi Ramadan 1445 Hijriah dia bisa menghatamkan 2 kali, dia bisa menghatam 3 kali. Ada banyak di antara kita yang tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran, hatinya tidak pernah bergetar dengan Al-Quran, tidak bisa meneteskan air mata apabila sholat menghadap kepada Allah. Ramadan 1445 sebagai saksi, dan akan bersaksi pada hari kiamat. Air matanya menumpah, air matanya menetes. Dan pada saat itu dia merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya bertakarub kepada Allah, nikmat yang tidak bisa dihargai dengan harta dan kedudukan dunia. Karena Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Allah nggak mungkin bohong, Allah nggak mungkin dusta. Dan Allah katakan kalau Anda mendapatkan nikmat itu lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sekarang PR kita sekali lagi, sudahkah kita bertakbir dengan sebenarnya takbir? Allah sudah perintahkan kita untuk bertakbir, hadirin sekalian. Wa litakabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah, bertakbirlah, bertakbirlah. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah hal yang membahagiakan kita bahwa dari tadi malam dan khususnya tadi pagi, dengungan dan gema takbir itu menyertai kehidupan kita. Kita mendengar diri kita, lisan kita, dan lisan keluarga kita, lisan istri kita, lisan suami kita, lisan anak-anak kita di dalam mobil atau sambil berjalan kaki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah pemandangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Air mata ini pun seringkali menetes karena melihat pemandangan yang begitu indah tersebut. Nah, pertanyaannya hadirin sekalian, apakah bertakbir dengan lisan itu cukup? Apakah bertakbir dengan lisan itu cukup? Yang kita butuhkan setelah kita bisa bertakbir dari tadi malam dan tadi pagi adalah bertakbir dengan sebenar-benarnya takbir. Bertakbir yang artinya mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan sikap dan langkah-langkah kita dalam kehidupan ini. Hadirin Allah muliakan, hari esok tidaklah mudah. Kalau di Ramadan kita bisa beribadah, salah satu faktornya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kendala-kendala untuk taat, kendala-kendala untuk beribadah, kendala-kendala untuk mengerjakan amal soleh dipersempit oleh Allah, diminimalkan oleh Allah, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi kita SAW bersabda tentang Ramadan, wa sufidat maradatul jin, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan tidak bisa leluasa di bulan Ramadan, dan itu membuat kita tanpa bisa didustakan beribadah dengan lebih maksimal di Ramadan. Dan bukankah ketika kita berpuasa nafsu kita ditekan dan diminimalisirkan? Dan nafsu adalah penghalang yang sangat besar dampaknya agar kita tidak istiqomah. Allah berfirman dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Dan di Ramadan nafsu dibelenggu dengan puasa kita. Di Ramadan nafsu dibelenggu
dengan tarawih kita. Di Ramadan, nafsu dibelenggu oleh etikaf kita. Dia tidak bisa berpuasa. Tapi pertanyaannya hadirin sekalian, bagaimana dengan hari ini, esok, lusa, ketika kita kembali berhadapan dengan kehidupan real setelah 1 bulan penuh kita ditampa dan dididik oleh madrasah Ramadan. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Bahkan hadirin Allah muliakan, tidak perlu nunggu 1 pekan kemudian, tidak perlu menunggu bulan Syawal menjelang berakhir. Mulai hari ini, pola-pola yang lalu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar istiqomah dan siapa yang menghilang dari rumah-rumah Allah, siapa yang masih sujud kepada Allah, dan siapa yang sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kuncinya, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa eksis sampai Ramadan tahun depan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan Allah tabaraka wa taala. Agungkan Allah tabaraka wa taala. Besarkan nama Allah. Hadirin Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dan takbir tidak cukup dengan lisan. Apakah itu berfungsi benar? Jawabannya iya. Sejarah telah membuktikan, masyaallah muslimin. Sejarah telah membuktikan bahwa takbir dan pengagungan kepada Allah mampu membuat seorang budak yang bernama Bilal bertahan walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dizolimi, walaupun disakiti, walaupun dilecehkan. Dan ujian kita mulai hari ini sampai 11 bulan ke depan tidak separah Bilal, tidak seberat Bilal, tidak sepelik Bilal. Apa yang membuat Bilal bisa bertahan pada saat beliau disiksa? Apakah beliau punya senjata dan punya kekuatan militer atau pasukan keamanan? Beliau tidak punya itu. Apakah beliau punya uang? Beliau tidak punya uang. Beliau punya takbirullah azza wa jalla. Beliau punya sebuah hal dalam diri beliau mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena setiap disiksa, beliau hanya mengatakan al-ahadul ahad, Allah yang esa. Hadirin, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Maka siksaan aku ini kecil. Allah yang maha besar. Maka hinaan kepada diriku ini kecil, Allah yang maha besar. Maka kesulitan ekonomi aku pada saat ini kecil, Allah yang maha besar. Maka dunia ini kecil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir yang membuat Nabi Musa alaihissalam di kondisi terjepit tetap bisa istiqomah ketika di hadapannya laut dan di belakangnya tentara Fir'aun, dan sebagian pengikut beliau tidak percaya dan sudah putus asa bahwa ini akan berhasil, dan mereka mengatakan dengan kalimat yang menggembosi mental, menggembosi semangat, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Hadirin, bagaimana sikap Nabi Musa pada saat itu? Lagi-lagi takbir menjadi solusinya. Beliau agungkan Allah tabaraka wa ta'ala, beliau agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati beliau, dan lisan mengatakan qala kalla, bukan begitu caranya. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan dia akan memberikan petunjuk. Hadirin Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau Allah maha besar, maka masalah kita pada pagi hari ini kecil. Kalau Allah maha besar, maka pengepungan di dalam Fir'aun itu kecil. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan ini semua dan menyelamatkan kita? Dan yang terjadi, ana inna wanni abdi bi, Allah tergantung perasaan tahabbaku hambanya terhadap dirinya. Begitu Nabi Musa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka solusi dan hidayah pun diberikan. Fadrib bi'asaqal bahra fanfalaqa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah, dan mereka pun lolos dan selamat, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa besarnya bagi yang maha besar untuk membelah laut menjadi 12 jalan pada saat itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaallah muslimin Allah muliakan. Hari ini kita masih bertakbir dengan lafaz yang sama, kita masih bertakbir dengan kalimat yang sama, tapi mengapa hasilnya berbeda? Kenapa rasa takut ini tidak berubah menjadi keberanian? Mengapa rasa kerdil hati ini tidak menjadi jiwa besar? Mengapa kita susah untuk istiqamah? Mengapa kita susah untuk melawan hawa nafsu kita?
Bukankah kita mengucapkan takbir yang sama sebagaimana takbir yang diucapkan Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum? Yang berbeda bukan lisan, yang berbeda adalah pengagungan Allah di dalam hati kita. Bisakah kita setelah keluar dari madrasah Ramadan, pada saat berhadapan dengan maksiat, yang kita ingat adalah pengagungan kepada Allah? Kita hadapi maksiat itu dengan mengatakan Allah Maha Besar, maksiat ini kecil. Dan apa jadinya saya jika saya bermaksiat kepada yang Maha Besar? Apa jadinya saya kalau saya terus nekat untuk melanggar peraturan yang Maha Besar? Maka kita mengatakan tidak pada maksiat. Pada saat kita malas beribadah, malas melanjutkan bacaan Al-Quran kita, sudahkah kita menyikapi rasa malas ini dengan takbir bahwa Allah Maha Besar? Agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa ngantuk itu jadi kecil, rasa malas itu jadi kerdil. Yang ada adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bukan tentang lafaz yang dikumandangkan, tapi ini tentang keyakinan hati dan pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.